Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadirinul hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dunia mengguncang dengan adanya wabah penyakit yang bahkan mematikan, hadirinul hadirat. Maka dari itu, bagaimana sikap kita sebagai muslim di dalam menanggapi wabah semacam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mengabarkan 14 abad yang lalu, beliau sudah mengatakan bahwa ada semacam penyakit semacam ini. Maka dari itu, hadirul hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Amr ibnu Aus, sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau katakan? Al-waba kannar. Wabah itu seperti api, kata beliau. Wa antum bugudiha. Dan kalian itu seperti kayu, kata Amr ibnu Aus. Kalian itu seperti kayu. Bila mana api terkena daripada kayu, dia akan terbakar. Maka dari itu, hadirin wal hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menganjurkan ketika kita mengalami wabah semacam ini, ya, la tafarraqu, jangan kalian keluar. Ya, bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang lain, apabila kalian mendapati ataupun suatu hari menemukan wabah semacam ini, yang ada di dalam jangan keluar, dan yang ada di luar jangan masuk. Maka dari itu, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan api apabila terkena daripada kayu, dia akan terbakar. Dan kayu apabila ya bersatu, ya, dari satu kayu kedua ketiga, maka dia akan menyambung terbakarnya. Maka dari itu, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting, sangat penting. Namun ikhtiar itu juga gak kalah penting daripada doa. Kita berikhtiar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan daripada wabah-wabah ataupun virus yang sangat mematikan ini. Maka dari itu, hadir wal hadirah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah menganjurkan kepada kita apa itu, yaitu seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mengikuti daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Bila mana kita jauh daripada penyakit semacam itu, maka kita harus mengikuti apa kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya, yaitu untuk menghindari penyakit semacam ini, yaitu perbanyaklah wudhu. Yang pertama, wudhu kita harus selalu tingkatkan, bahkan jangan kita batalkan daripada wudhu kita. Setelah salat habis batal, kita wudhu lagi. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita jauhkan daripada keramaian, kita jauhkan daripada hal-hal yang yang berkumpul daripada keramaian orang-orang banyak. Maka dengan cara semacam itu, insya Allah kita akan diberi anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh daripada penyakit-penyakit semacam itu. Sebagaimana juga kita harus perbanyak bersedekah, ya, perbanyak bersedekah, saling menolong di saat semacam ini, kita harus banyak daripada menolong. Maka dari itu, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa menghadapi wabah semacam ini, kita yang pertama perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita ikhtiar menjauh daripada keramaian-keramaian, dan yang ketiga kita banyak bersedekah, kita baguskan wudhunya kita sehingga kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian semacam ini, dan semoga Allah angkat segala penyakit yang menimpa di dalam negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.